Semoga tidak terjadi lagi kayak gini. Jalur mandiri itu kemarin satu anak kalau mandiri ikut semua, dia mungkin semuanya keterima. Akhirnya banyak kursi kosong kan? Nah ini yang akan dikurangi nanti di tahun depan, sehingga tidak terjadi tabrakan lagi ya. Jadi tidak terjadi kursi kosong. Nah yang punya prestasi seni olahraga budaya, simpan piagamnya, nanti akan ada jalur khusus ya. Tadi sekali lagi sertifikatnya dipasang semuanya. Oke, hafiz Quran 5 juz, ketua OSIS juga. Nah, jalur mandiri tahun kemarin SIMAK UI 50% kursinya 1:10, UGM 1:13 ya. Oke. Bagaimana Pak caranya 68 dapat UI? Yang paling mudah saran Pak Amin, mimpimu akan tercapai lewat visi gambar. Di print di kamar, lalu tempel di mejamu, ambil foto muna, gunting kepalanya, insya Allah, amin ya Allah. Tempel fotomu di sini, nah, lihat tiap hari, habis doa pagi, sholat, ya didoakan ya Allah semoga jadi kenyataan. Bayangkan saat bagi jaket kuning, ya Allah Pak, bangganya Pak. Wow, selamat datang anak-anak UI ya di kampus Depok. Oke, tahun depan jangan lupa foto ya bareng-bareng alumni 68. Wow, mahasiswa baru ya. Jalurnya banyak banget, jalur menuju UI macam-macam. Kita lihat di sini ya. Keliru banget yang bilang Pak jalur mandiri mahal pakai duit. Keliru banget bos, itu dulu ya. Sekarang beda nanti. Nah di sini ada S1 reguler. Biaya S1 reguler itu sama. Kalau misalkan masuk lewat SIMAK UI kelas reguler, ya sama. Ya SPP-nya tergantung dari penghasilan orang tua UKT. Jadi tidak perlu takut. Nah kecuali kalau paralel. Nah paralel ini tidak semua jurusan ada, tanpa subsidi jelas lebih mahal. Apalagi kelas inter lah ya, pasti lebih mahal lagi. Nah diingat, UI akan tetap tidak akan berubah kalau saya lihat, bahwa dia akan tetap lebih banyak menerima lewat SIMAK. Jadi kalau SNMPTN belum dapet, SBM belum beruntung, SIMAK-nya disikat, 50% masih ada kursinya. Nah tahun kemarin sudah 2 tahun UI ini ujiannya online. Pertama-tama SIMAK UI kelas internasional dulu. Soalnya tes pelajaran. Ingat UI tidak pernah ada skolastik. Belasan tahun UI mengadakan jalur mandiri, nggak pernah sekalipun pakai skolastik, selalu akademik. Jadi tetap perlu belajar akademik. Ya tetap fisika, ekonomi tetap penting. Kenapa jalur mandiri masih pakai ujiannya begitu? Ya, oke. Nah berikutnya lagi di sini, kenapa kok peluang UI gede? Coba 1 kali ujian 6 pilihan. Insya Allah akan nyangkut salah satu, yang penting nyoba dulu ya. Jadi ini paralel, tidak semua jurusan ada. Kedokteran tidak ada paralel, manajemen tidak ada paralel. Oke sudah semuanya. Nah ini 2022. Yang paling banyak peminatnya adalah ini. Udah nggak aneh, memang begini favoritnya. Cuma kita dengar dong curhat kakak kelasmu kemarin setelah ikut SIMAK UI. Ya Allah Pak, saya nyoba SIMAK UI Pak. Soalnya Pak berasap Pak kepala saya Pak. Ya, memang terkenal level soal SIMAK UI paling tinggi. SIMAK UI singkatan dari seleksi masuk UI. Saya ngerjainnya Pak, ya Allah Pak, ini cuma bisa disimak doang. Ya Allah, gimana ya Allah? SIMAK UI kok cuma bisa disimak doang, soal apa ini tadi ya? Tapi ingat jangan khawatir, ada strateginya. Penilaian jalur mandiri sama. Kalau betul 1 plus 4, kalau salah 1 minus 1, kalau kosong 0. Sekarang paminanya, kalau kalian nanti ikut SIMAK UI ketemu dengan soal yang nggak bisa, ya, ketemu soal nggak bisa, kalian tembak apa dikosongin? Kosongin. Nah, ini mohon maaf, saya nggak setuju.
Kebanyakan ngomong kosongin, ya elah, maaf. Keliru kalau menurut saya. Coba lihat perbandingannya, 4 sama -1, gedean plus 4 bos. Kenapa takut nembak? 4 kali salah, ketutup dengan sekali benar, ya nembaklah. Kecuali kalau betul 1 plus 4, salah 1 minus 4. Nah ini baru impas, jangan nembak. Kalau dari 15 cuma ngisi 2, itu pun kalau betul semua, betul gak tuh? Kalau enggak, kalau kalah, penggembira doang. Yang kayak gini nih, hanya penggembira simak kayak gini nih, ngisi 2 ngarep tinggi, hore-hore doang ini. Ya mohon maaf nggak ngelawan. Saran saya nak, daripada cuma 2 yang diisi, sisanya nembak. Nah tinggal di rumah dikencengin doanya. Ya Allah ya Tuhan, semoga benar ya Tuhan. Ada harapan benar gitu loh. Apalagi plus 4, mikir. Makanya kalau saya lebih rekomen nembak, itu strateginya. Jadi jangan takut kalau peserta simak kayak gini, ya Allah Pak keterima cuma segini. Inilah saya gitu loh. Optimis, inilah gue ya. Jadi sekali lagi semangat. Nah ITB anak semua jangan lupa foto di sini di Selasar Soekarno. Selamat datang Ganesha. Wow, beda ITB ya. Semangatnya beda. ITB. Keren ya. Jangan lupa fotonya di Selasar Soekarno. Ini dia tadi ya. Oke. Nah jalurnya ITB juga banyak, dan ingat jalur mandiri ITB tidak ada tes. Mandiri ITB cuma ngisi data, masukin nilai raport, skor UTBK, selesai, tungguin doang, enak banget. Ya ada lagi kelas internasional juga ada. Oke. Nah sekarang U4 juga banyak macam-macamnya. Dan terakhir adalah selamat datang di kampus tertua di Indonesia, Gajah Mada Yogyakarta. Wah, kulo pak, niki kulo pak, amin ya. Tahun depan suasananya enak banget buat belajar, sejuk, biaya hidup sangat murah. Selamat datang di UGM Yogyakarta ya. Yogyakarta, jalurnya banyak banget, lihat, nasional atau mandiri, jalur prestasi macam-macam. Anak semua, sekali lagi ada IUP 3 gelombang dan juga 1 gelombang UM-UGM. UM-UGM dilaksanakan di Jakarta dan Yogyakarta, ya, oke. Nah sekarang kenapa kok IUP ini banyak peminat Pak? Karena jurusannya keren-keren, duluan lagi. Kedokteran, hukum paling favorit lagi ya. Nah di sini dia ada 3 gelombang biasanya. Lalu enaknya apa? Tidak ada tes pelajaran. Yang materi ujiannya cuma skolastik sama bahasa Inggris doang. Kalau lolos hari pertama, kedua, baru tes ketiga. Hari ketiga adalah wawancara diskusi. Oke, jadi nggak usah ikut nginep-nginep di Jogja segala lah, di hotel ngapain ya. Beli aja modulnya banyak. Di online shopping banyak nih. GMST sama Asep doang ya. Kalau misalkan mau dibahas, panggil guru privat, selesai. Lebih rekomen, lebih murah, lebih efektif. Ada 12 PTN kelas internasional, macam-macam, IPB Bogor, ITB, ITS juga macam-macam, silakan dicek, peluang lebih besar. Nah, kedinasan jelas masa depan lebih cerah, gratis, tapi ingat tanggalnya biasanya di bulan April ya, jangan sampai ketinggalan. 8 kedinasan ini tetap tidak boleh ikut bareng, hanya bisa ikut satu, ikut Pekanstan ya, tidak boleh ikut PDN. Ikut PDN nggak boleh ikut STIN, hanya bisa satu saja. Dan sering terjadi adalah apa? Anak semua ini yang lagi heboh, lagi viral ya, terkenal Unhan, Universitas Pertahanan,
Banyak kakak kelasmu, Pak, saya pengen ikut Unhan, bantuin dong Pak. Ngomongnya bulan April, telat bos. Ngomong baru April, tutupnya Maret. Ini hati-hati, jangan kecolongan lagi. Februari Maret sudah tutup nih ya. Ini jurusannya keren-keren, beasiswanya banyak, pendidikannya semi militer ya. Insya Allah ya nak ya, saya doakan teman-teman kita yang pengen akmil akpol, wow, bangganya orang tuamu, kita pun ikutan bangga. Akmil akpolnya berhasil, semangat ya. Yang rambutnya udah cepak, ototnya udah bagus ya, jaga sikap, rapot ya, keren. Semua akan ikut bangga, apalagi sekolahmu ya. Angkatan udara, gagah banget, keren. Nah, yang sering salahnya ini, cuma yang pengen kedinasan, lucunya ini, rambut udah cepak, otot udah gede, lari pusat kuat, tapi sepele, rontok gara-gara psikotes. Ini lucunya disuruh gambar pohon, lah psikotes gambar pohon, kok gambar pohon kelapa, auto gagal, coret, rontok, gugur. Makanya jangan pernah gambar pohon kelapa, pohon cemara, pasti auto gagal. Kenapa? Psikolog tidak akan pernah bisa menilai karaktermu, penilaianmu kalau gambar kayak gini. Ingat, jangan pernah gambar ini. Suruh gambar orang, lo kok gambar petani, katanya pengen akmil, bercanda ini. Ini nggak tahu diapain, gimana? Jangan otot doang gede, ya kan ini dilatih gitu loh. Bagaimana gambarnya ya, oke? Dan juga, ini ya, level 68 udah beda. Katanya ini lebih besar peluangnya Pak daripada ITB Pak. Lebih mudah ini daripada UI. Kenapa? Peminatnya nggak sampai ribuan, betul nggak? Nggak sampai ribuan Pak. Maka benar juga ya, peluangnya besar. Saran Pak Amin adalah lewat beasiswa. Kalau pakai uang papa mama, hati-hati, stres. Ya, makanya biar lebih aman pakai beasiswa. Ya, ini negara-negara yang banyak memberikan beasiswa adalah Jepang lewat JASO ataupun EPU tadi. Nah, juga yang pengen ke Mesir, ada juga Mesir dan Kairo, tapi yang ada ini siapkan dulu tahdid mustawanya minimal nomor 3, anggota wasit awal, minimal begitu. Nah, kita mulai bermimpi yang besar, anak semua penting sekali tamat SMA ini. 5K pilihannya di tanganmu. 1 ya kuliah, insya Allah amin. 2 kursus juga boleh, nggak masalah. Tapi tolong please nomor 3, 4, 5 jangan dong. Nomor 3 kerja, bisa kok kalian kuliah sambil kerja bisa. Saya di Jogja kuliah, sisanya saya kerja bisa. Tapi nomor 4 yang wanita, tolong sabar, jangan ya Allah. Sabar. Pak, target saya Pak 2 anak. Ya Allah, nanti dulu lah, masih muda. Ya atau malah kagak ngapa-ngapain lagi. Udah nih, bermimpi yang tinggi, nak. Karena kalau mimpimu tinggi bulan, kalau gagal jatuhnya cita bintang. Mimpi jangan cetek, jangan pernah mimpi cetek. Kalau mimpimu cetek, gagal jatuhnya got coberan. Makanya gratis. Caranya bagaimana? Ini paten luar negeri ternyata. Tidak boleh pakai sembarangan. Ternyata bisa mengukir mimpi lewat apa? Bikin my dream book, tulis dan tempel gambar. Ternyata tempel gambar membantu untuk lebih percaya diri mewujudkan cita-cita. Nah, nilai rapot kuncinya. Jadi jangan sepelekan nilai semester 5, karena nilai semester 5 segalanya terakhir. Oke? Kedinasan dan seterusnya lagi. Kuliah nggak pakai duit. Nah, yang keluh kesah orang tua saya nggak mampu, sudah ada solusi. KIP kuliah. Syaratnya penghasilan orang tuanya 4 juta maksimal sebulan. Kurang dari itu, urus suratnya, disurvei, udah dapat KIP kuliah 4 tahun gratis. Setelah 4 tahun gratis apa? Anaknya digaji. Kurang apa coba? Sudah gratis dapat gaji lagi. Nah, kalau KTP DKI ada pilihan lain, KJMU. Gede banget. Jadi nggak ada alasan nggak kuliah, sudah ada solusinya. Makanya urus surat-suratnya nak ya, urus surat-suratnya, dan juga setelah itu nanti coba cek apa yang kurang-kurang. Nah, kita tiru Andrea Hirata bagaimana dia mewujudkan mimpinya. Sudah dengar ceritanya dulu, inspiratif, Laskar Pelangi dari Muhammadiyah Gantong Belitung. Mau roboh
dihina teman-temannya gara-gara dia pengen nanti kuliah ke Paris. Ya elah Andrea, lu pengen ke Paris, bercanda, dari kampung pengen ke Paris, halu, istighfar, masukan kali lu. Terus apa yang dilakukan setelah dibully? Setelah dibully, dia tetap tenang, diam, ditempellah di kamarnya poster Menara Eiffel. Ya Allah, saya telan hinaan orang ini. Ya Allah, saya ingin kuliah di Paris, Sorbonne University. Dan berapa tahun kemudian, dia diam-diam belajar, akhirnya dapat mimpinya. Dapat 2, Sorbonne sama UK, coba-coba. Dapat dua-duanya, Sorbonne sama UK. Temannya yang ngejek, tetap di kampung, nyangkol, nggak kemana-mana. Yang menghina, membuli biasanya kayak gitu, ya. Yang dihina udah kemana-mana, sama kayak saya, anak semua. Saya Muhammad Amin, orang tua saya nelayan, guru SD, saya udah kenyang dihina orang, diejek, dibully. Tahu ini perahu nelayan orang tua saya guru SD. Nah, ada satu kalimat yang paling sering ayah saya ngomong. Amin, ingat ya, kamu anak nomor 1, adikmu banyak, ayah cuma guru SD, nelayan. Amin, tahu diri ya. Ini the magic word, tahu diri. Maka saya pun tahu diri, nggak aneh-aneh. Di Jakarta aneh, saya temukan sudah ekonomi nggak mampu, orang tua susah, nongkrong, ngerokok, minta beli motor lagi. Astagfirullahaladzim, ini miskin nggak tahu diri. Udah miskin gaya kayak gini. Ya Allah, nggak tahu diri banget, gemes banget saya. Ya Allah, kalau saya sih tahu diri, nggak kayak gitu, nggak aneh-aneh, nggak bikin masalah. Nah, perahu nelayan orang tua saya di sini, kakek saya di sini. Dari kecil saya berangkat SD jam 7, saya nggak punya jam. Kok bisa tahu jamnya, saya ingat banget, membekas banget dalam hati saya dari siaran radio BBC London. Jadi BBC London itu yang nyampe ke kampung kami jam 7 adalah jinglenya. Itu membekas banget di hati saya. Inilah jinglenya sampai sekarang, kalau saya denger ini merinding banget. Mimpi saya dari dulu, dari SD saya tempel fotonya. Ya Allah, saya ingin berfoto depan Big Ben, ya Allah. Itu mimpi saya dari SD. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum bisa juga ke London, nggak apa-apa. Saya belum bisa ke London, nggak apa-apa. Tapi saya Muhammad Amin, saya dikirim ke Jepang. Ya, jadi anak semua, ya bermimpi yang tinggi. Kalau mimpi tinggi, kalau gagal jatuhnya tinggi juga. Jadi kalian pasti bisa. Saya bisa, apalagi kalian. Anak semua sukses pakai keringat. Kalau kalian nggak mau keringat, 5 tahun lagi keringatnya putus-putus. Bener banget. Saya yakin benar. Siapa yang serius, bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Yang bersabar akan beruntung. Yang menanam akan menuai. Yang menanam kerajinan, ketekunan, 5 tahun lihat hasilnya, kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan. Sekarang menanam kemalasan, 5 tahun lagi kita lihat hasilnya nanti, ya. Tapi ingat, masuk PTN kedinasan jujur. Kalau masuk PTN kedinasan dengan cara nggak jujur, hati-hati nak nyogok joki, hati-hati, nggak berkah hidupmu, jadinya nanti dihina-hina. Lihat ujungnya. Jadi kalau pengen mulai baik, hasilnya baik, maka mulailah dengan cara yang baik. SBMPTN 2023 gempar. Ya, di kampus-kampus kakak kelasmu juga gempar. Begitu tahu tahun depan ternyata materi cuma UTBK, maka mereka rencana akan ikut lagi. Coba akan ikut lagi. Yang kuliah di UI, Pak saya mau nyoba ITB, coba. Yang ITB pengen coba FKUI, coba. Mereka pun ingin coba lagi. Kenapa? Materi gampang. Ya kan, makanya akibatnya ini 2023 akan meledak lebih banyak lagi tadi, ya. Jadi sekali lagi anak semua, jadi kalian akan milih kampus ujian kayak gini pakai komputer, ya. Soal tidak bisa bawa pulang. Nah, 2022 ternyata lebih berat, apalagi 2023 pasti lebih berat lagi. Tahun ini lebih berat, alasannya 2. 1, materi uji skolastik itu ternyata ada soal integral. Ada soal tentang luas integral. 46 tahun tidak pernah ada soal kayak gini. Kemarin ada. Apaan ini? Floor and ceiling. Ya Allah. Padahal ini kan materi buat OSN. Tapi berita baiknya kalau ini sudah keluar 2022, biasanya 23 tidak keluar lagi.
Alhamdulillah. Tapi tetap pelajari ya, terpelajari. Nah ini lagi nih, coba. Oh ini nggak jelas, nggak masalah, nggak usah lah ya. Oke, nggak usah, kurang jelas. Oh ini juga nggak jelas. Oke, mohon maaf. Sekarang sedikit dimensi 3. Bagaimana caranya lebih cepat? Jangan cuma benar. Coba contoh Pitagoras 68. Berapakah nilai X-nya? Pitagoras dong, betul nggak? 36, 144, 180. Nah 180, 36 kali 5 kan? 6 akar 5. Bener ya? Tapi maaf, jadul. Ini cara zaman dulu, sebaiknya nggak kayak gini lagi. Naikin level. Coba sekarang kita lebih cepat. 6 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa terbesar ini? FPB-nya 6. Makanya ini 6 kita bikin 6 kali 1. Kalau 12, 6 kali 2. Satunya pakai akar adalah akar 1. Kalau 2 akar berapa? Akar 4. 1 ditambah 4 berapa? 5. Oh, pasti sama nilainya. Ya. Jadi sekali lagi coba kita ingatkan, kalau di sini A akar B, akar C yang miring adalah apa? B ditambah dengan C. Coba 9 sama 6. Cepat. Berapa ini? 3. Ini 3 kali 3, 3 akar 9. 3 kali 2, 3 akar 4, betul nggak? Di sini 9, di sini 4, sisanya berapa? 5. Iya, gampang. Ya, oke, dan seterusnya lagi nanti ya. Lanjut berikutnya 2. Materi ujinya ternyata waktunya tambah mepet. Bahasa Inggris 20 soal 15 menit. Tahun depan juga nggak masalah, sama. Ini dia fokus di sini, 1 soal selalu 1 menit. Dan ternyata apa pembagiannya? Bahasa Inggris 20, kuantitatif 25, yang paling banyak jelas tetap bahasa Indonesia. Jangan pernah sepelekan bahasa Indonesia karena ini bab materi soal yang paling banyak. Ini tahun kemarin, ini sudah wassalam, tidak ada lagi. Ya, oke. Penilaian tidak berubah. Penilaian tetap item respon. Jadi kalau soalnya semakin sulit, semakin besar poinnya. Kalau betul. Kalau mudah, semakin kecil nilainya tadi. Item respon tadi. Nah, jadi kalau penilaian item respon tidak perlu takut, tembak jawaban. Ya, UTBK tidak ada nilai minus. 10 soal kita akan kasihnya di sini. Tolong sebelumnya anak kelas 12 yang masih sok sibuk ngurusin OSIS, ekskul, tobat. Udah tinggalkan semua kegiatan lain, fokuslah sama masa depanmu. 10 kita buat strategi. 1. Jurusan, semua jurusan tidak ada yang jelek, semuanya bagus ya. Tapi ingat anak semua mungkin salah jurusan. Kita tiru yang dilakukan Bapak Ajar Edi, alumni UGM yang sangat tenar. Beliau jurusan dari filsafat Gajah Mada. Ini jurusan apa filsafat nih Pak, masa depan gimana? Ternyata beliau terus mau belajar. Jabatan beliau sekarang Direktur Microsoft Indonesia. Coba, alumni filsafat kok bisa? Kenapa? Karena dia terus mau belajar ya. Nah, biar tidak salah jurusan, tes bakat minat. Yang kedua, nah ini yang kedua, saran Pak Amin tambah. Kalau ini kan ngerjain soal, capek juga sih ngerjain soal. Yang kedua lebih rekomen juga adalah sidik jari. Sidik jari jauh lebih gampang dan efektif, efisien, tidak perlu ngerjain soal. Setelah itu diskusi sama para ahli dan mohon petunjuk dari Tuhan. Nomor 2, buku pegangan, rekomen, saya buka rahasianya saja. UTBK pertama kali tahun 2019, pertama kali diadakan UTBK 2019, ternyata mengambil sumber dari soal ini bukunya. Buku ini terbitnya 2018. 2018 ternyata buku ini menjadi acuan. Satu hal, bahasa Panda diambil dari buku ini. Ya, kecukupan data dan dari ini. Yang kedua adalah buku-buku terbit duta juga bagus. Ini bagus-bagus. Rekomen, tidak perlu semuanya. Ya, oke. Tapi masalahnya ini adalah soal masa lalu. Masa depan gimana Pak? 2023. Saya buka acuan 2023 adalah tetap ini, yaitu SAT dan juga GRE. Yang kedua acuannya adalah soal apa? ANBK. Soal assessment berbasis minimum itu adalah soal acuan untuk UTBK 2023 AN kemarin, assessment nasional ya. Yang ketiga, anak semua tolong nanti Januari bikin akun, tolong dicek dulu datamu udah bener nggak? Yakin nggak nomor induk siswa nasional ini tadi ada? Jangan-jangan salah angka,
salah nama nih dicek dulu, yakini bahwa namamu hurufnya benar, tanggalnya benar, dicek dulu. Oke, sudah ya. Kalau sudah benar, pastikan di capture datanya. Oke. Nah, kalau ada salah huruf, lapor ke sekolah segera. Nomor 4, 2 tahun UI lewat online. Simak UI 2 tahun online dan kemungkinan tahun depan UI kayaknya lebih suka online. Lebih gampang, lebih murah ngawasinnya, makanya laptop penting. Laptop Unpad juga lebih suka online, UGM juga, dan ternyata speknya, ingat, speknya yang diminta oleh panitia Unpad, ITB, UGM adalah Windows. Nah, tadi Windows operasinya. Jadi tolong ingat, sama dengan UGM juga, sebaiknya operasinya Windows. Jadi kalau di laptop itu nggak usah mahal-mahal. Ngapain yang mereknya aneh-aneh, kok mereknya buah-buahannya, jambu pisang juga ngapain lah. Alah, ya udahlah, yang normal aja. Yang penting bisa Windows tadi ya. Oke. Nah, yang pengen kelas internasional, ambil sertifikat TOEFL IELTS di sini aja. Di UI, kenapa? Murah meriah diakui. Murah meriah diakui. Yang pengen PPKB, kurikulum VT-nya motivasi letter, minta kakak kelasmu ganti nama, modifikasi. Minjem sama kakak kelas aja. Dan nomor 7 dari 10 yang pengen FSRD, kedokteran, farmasi, kimia, elektromesin, dan industri, satu lagi kedinasan, wajib lolos tes buta warna. Ini tidak boleh buta warna. Nah, ini kelihatan nggak ya gambarnya? Coba. Oh, sayang sekali nggak kelihatan. Mohon maaf, slide-nya kurang jelas. Dokter ada 32 PTN. Siapkan dirimu, pilihanmu banyak. Anak semua cuman sering sedih saya. Pengen kedokteran tapi kok ternyata belum pernah nyoba soal ini. Ini kan lucu. Pengen FK kok nggak pernah ngerjain soal ini standar dunia. Semua dokter wajib lolos MMPI itu. Kalau di kelas internasional ada tesnya. Kalau yang di reguler tidak ada tes, tapi begitu nanti kuliah akan dites. Kalau tidak lolos ya batal jadi dokter. Ini tes kejiwaan gampang, cuman banyak. Ngerjain 5-6 soal. MMPI itu standar internasional. Contoh, saya suka membaca majalah mekanik, bener. Tapi kalau nanti jawabannya ternyata hasilnya jelek, rontok jadi dokter. Masa calon dokter hasilnya kayak gini, ya Allah Pak. Mas hasilnya apa nih? Coba misalkan, kok dari sebentar ya, sebentar dulu. Ini kok hasilnya kayak gini, calon dokter kok psikopat, ya Allah. Paranoid, waduh, ini histeris. Nah, ini kan nggak boleh jadi dokter, ya. Ini jelek ini. Makanya wajib dilatih dulu, dikenalkan bahasa Indonesia soal MMPI-nya, paling kasih nanti. Bimbel nggak harus. Semua bimbel bagus, tapi sekali lagi ternyata sekarang lewat online gratis banyak di YouTube. Nah, sekarang kita lihat rahasia UTBK. Saya buka. Rahasia UTBK walaupun tanpa bimbel bisa menang, yaitu satu, bagaimana caranya. Nah, ini kelemahan UTBK. UTBK sudah 4 tahun dan tetap punya lubang. Kelemahannya apa? UTBK tidak mungkin dilaksanakan satu sekali seluruh Indonesia barengan, tidak bisa. Akibat tidak bisa bareng, itulah kelemahannya. Artinya UTBK kalau dapatnya di belakang pasti akan beruntung. Sekali lagi, jangan pernah mau daftar UTBK duluan. Kalau daftar duluan maka ujiannya dapat duluan, rugi. Makanya caranya daftar belakangan. Bagaimana caranya dapat tanggal 23? Itu rahasianya. Bagaimana caranya dapat gelombang pertama hari terakhir? Tapi kan tanggal kan nggak bisa milih kita Pak. Kita memang nggak bisa milih tanggal, tapi strateginya ada. Bagaimana saat bayarnya? Makanya pasang kuping, baca di Twitter. Kalau sudah bilang, ya Allah, gue dapat tanggal 20 nih di Salemba. Jangan daftar dulu, jangan dulu, tunggu. Gue sudah dapat tanggal 22 nih di UPN Veteran Pondok Labu. Wah, 22 sudah dapat Veteran Pondok Labu. Besoknya langsung beli Veteran Pondok Labu tesnya. Insya Allah dapat tanggal 23. Makanya pasang kuping. Kenapa kok di belakang enak Pak? Karena kalau sudah tanggal 17 selesai, anak semua pasti soalnya akan sama. Soal pasti akan sama seperti hari pertama. Jadi mohon maaf, tryout yang 200 kali itu mohon maaf nggak keluar biasanya. Ya kenapa? Nggak ada yang tahu soal. Tapi tanggal 17 insya Allah pasti keluar tadi. Nah jadi tanggal 23 cara paling bagus Pak. Kalau saya ikut gelombang kedua gimana? Bagus juga.
Cuman kelemahannya kalau gelombang kedua angkanya agak keriting. Kita lihat bedanya. Kita akan lihat bedanya. Ini gelombang 1. Gelombang 12022 angkanya lebih sederhana. Kita lihat. Oke, gelombang 1 hari terakhir. Tapi begitu masuk gelombang kedua kasusnya sama, cuman agak sedikit beda. Betul nggak tuh? Ini kan, ini harus dipoles dulu, dirubah menjadi berapa? 0,39 ditambah 3/45. Makanya ini 39 tambah 3, maka ini baru disederhanakan. Oh, baru sama. Inilah bedanya di sini saja dikit tadi. Itu bedanya. Tapi sebaiknya gelombang pertama hari terakhir. Oke? Jadi tanya temanmu yang keluar setelah gimana harinya tadi. Ini contoh. Ini yang beredar tanggal 17 Mei, hari kedua. Jadi kalau kalian belum pegang ini, nah coba banyak juga anak-anak kelas 12 belum pegang soal asli UTBK. Kemana aja lu? Ini bulan Mei teman-temanmu sudah ngerjain. 17 Mei udah keluar nih soalnya asli PTN-nya. Alhamdulillah kita sudah selalu punya 2019, 2020, 2021 dan 2022. Terakhir anak semua, sekali lagi kita fokus di sini tidak dari materi uji skolastik saja semuanya, tapi tetap pelajari akademik karena persiapan mandiri tadi. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah skolastik. Ini namanya macam-macam. Kalau di UGM TPA, kalau di Unpad namanya TKB, tes kemampuan belajar. Kalau di Ikatan Dinas Akmil Apol adalah TIU, tes intelijensi umum. Nah, makanya caranya bagaimana? Standarnya ada 4. 1 tentang sinonim, antonim, analogi. Kedua adalah ngitung angka. Keempat bacaan tentang kesimpulan, urutan, duduk dan seterusnya. Dan terakhir ada spasial figural. Kalau di UTBK kemarin terakhir ada 5. Tapi besok ada 4. Nah, 2023 akan lebih sulit. Kita lihat seperti apa 2023. Sudah dibocorkan Mas Menteri. Nomor 1 tentang soal potensi kognitif. Ini ganti nama dari PU, penalaran umum, berubah menjadi potensi kognitif. Yang kedua PK berubah menjadi penalaran matematika. Ini soal PK. Bahasa Indonesia dikumpulkan jadi 1. Jadi PBM dan PPU jadi 1 full bahasa Indonesia, bahasa Inggris jadi sendirian. Oke? Nah, tadi contoh soal sudah diterangkan oleh Mas Menteri. Ini soal apa? Sebenarnya soal ANBK. Mudah, tentang urutan duduk, logika analitik. Oh, urutan rumah juga sama. Oh, gampang urutan aja tadi ya, dibikin skemanya kuncinya. Yang kedua adalah membaca data. Nah, tadi kayak ini soal ANBK, Asesmen Nasional. Cuma melihat data tabel aja kok gampang. Oke, berikutnya lagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi saran Pak Amin, tergantung jurusanmu. Jangan telan semua. Ini dia gambarannya, perkiraannya diberikan bobot. Kalau jurusannya IPA, secara umum IPA itu akan lebih banyak bobotnya di matematika. Kalau IPS bahasa jurusannya ini jelas di potensi kognitif dan bahasa Indonesia. Kita lihat bocorannya sudah ada. Contoh di sini teknik sipil. Teknik sipil maka paling tinggi adalah apa? Logika sama numerik. Kalau sosiologi IPS adalah kemampuan umumnya dan bacanya tadi. Jadi beda-beda persentasenya tergantung jurusan yang tadi ya. Oke, kita lihat soalnya. Contoh kita mulai anak SMA negeri 68 Jakarta. Soal kedinasan sama soal UTBK kemarin. Nomor 1 selalu ada. Ini selalu ada tiap tahun. Silakan 1 menit. Bilangan pecahan yang paling besar adalah mana? Teriak. 68? Jawabannya? Soal SD ini selalu keluar tiap tahun keluar. Bagaimana ini? Pak sebentar, saya contoh dulu Pak ya. Oh, caranya begini kan, dijadikan desimal, betul nggak? Ini cara anak pinter tapi lama, nggak terkejar 1 menit. Bener sih, tapi keringetan. Ini cara nggak rekomen. Bener tapi lama. Tapi temanmu yang cerdas juga beda gaya. Sebenarnya bukan kayak gini. Cara pakai cara SD, ingat nggak cara SD dulu kali silang? Nah, pernah dengar kali silang? Nah, kita pakai cara kali silang. Coba kali silang.
Oke, duel dulu. Yang paling besar menang, karena mintanya paling besar, maka besar menang, kecil coret. Bisa ngerti nggak? Oke, duel lagi duel. Besar menang, besar menang. Besar menang, besar menang. Jadi finalnya mana? Ini udah tanding final. Yang besar adalah menang. Maka yang paling besar adalah 8/11. Oh iya iya. Oh iya nih. Wow, ternyata baru tahu. Waduh. Nah, lagi nomor 2 nih. Coba, yang paling besar mana? Makanya panitia memilih soal mudah, tapi satu keluhan pasti, waktu terkuras. Waktunya nggak terkejar. Kita lihat di sini, kalau ngerjain kayak gini, kapan mau selesai? Ya Allah, astagfirullah. Aduh, ngeri banget. Lama kan ya? Oke, nggak rekomen. Tapi coba kalau cara cerdasnya, kita sederhanakan dulu, betul nggak? Iya. Kita lihat persennya. Ini kelipatan berapa nih? 15%. Kita bagi 15% semua Pak, biar sederhana kan? Oke, 3, 4, 6, 3. Terus yang atas, kita bagi berapa yang atas? 9. Disederhanakan di 9. Bawahnya bagi berapa? Bawah 7. Oh iya, selesai. Oh, 2, 2, 2, 3. Gampang. Ya, ini strateginya ya. Bagaimana caranya mempermudah cara ngitung cepat. Ini contoh kemarin UTBK asli. Kalau dijadikan desimal semua ya nggak terkejar lah, nggak terkejar ini 6 kali kerja. Waduh, bisa sih bisa tapi lama. Kalau dikali 100 juga kelamaan lah, kayaknya enggak lah tadi ya. Cara yang benar begini, kita cek. Pertama-tama memang panitia pengen menguras waktumu. Padahal kalau hati-hati kita lihat pertama persennya dulu, desimalnya. Desimalnya tolong dilihat, ternyata selisih desimal satu sama lainnya ternyata sangat kecil. Bedanya cuma 0,0 sekian, betul nggak? Iya. Karena selisihnya sangat kecil, 0,0 sekian, maka kita cuekin aja karena mendekati 0. Udah, tinggal tanding desimalnya aja, kali silang, selesai, jawabnya D. Ini soal terakhir kemarin selalu ada. Lagi, coba lihat di sini. Ini dokumen negara, soal SMP, hanya melihat pola penjualan masker. Masker 15, 18, 23, 26, 31, maka berikutnya hari ke-6 berapa? Kita cek aja, tambah 3, tambah 5, tambah 3, tambah 5, berikutnya tambah 3, gampang. Berikutnya lagi, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1, selesai. Oke, ini dia tadi. Nah, bahasa Panda mungkin akan keluar lagi nanti 2023. Karena 22 tidak keluar. Kita cek bahasa buatan, sebenarnya soal SMP aja, logika sederhana. Contoh, wah nggak kelihatan ya. Misalkan gini, Ogwen adalah panda, Barik anak muda. Nah, ini sudah geger nih soal UTBK. Ogwen sebanyak panda. Sekarang kalau Ogwen and Barik Ingik adalah anak muda menyukai panda. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau panda menyukai anak muda? Bahasa buatannya apa? Coba. Jawabannya adalah paling banyak jawab C adalah salah. Itu bukan C. Padahal cuma nyari kata yang sama. Cari kata yang sama. Satu, coba Ogwen dulu. Ogwen tadi apa Ogwen? Panda. Oh, terjemahan kayak gini kan? Nyamakan posisinya aja. Anak muda apa dong anak muda? Anak muda Barik. Ya udah selesai, cari Barik. Depannya Barik mana Pak? Oh, ini depannya Barik. Ya udah cek. Oh, ternyata D Barik. Sederhana soal UTBK ya. Nah, acuh itu sama dengan apa? Astagfirullahaladzim. Nanti tidak perhatian dong. Nah, betul. Acuh itu adalah apa? Tidak memperhatikan. Peduli. Ya Allah, ini sering salah. Ini sering salah ini, ya Allah. Udah salah kenceng lagi ya kan ya. Ini lagi nih. Bagaimana menggambarkan hubungan pensil, ballpoint, alat tulis? Logika sederhana. Hubungan 3 kelompok ini apa? Yang A, betul, bagus banget. Ini adalah alat tulis, di dalamnya pensil sama ballpoint. Lagi, gambar mana yang aneh? Gambar yang aneh tidak sama dengan lainnya adalah yang B. Kenapa? Sudutnya bukan 90 derajat. Oke, lagi di sini. Nah, ini heboh nih, silakan. Ini banyak yang salah di sini, coba. Nah, gampang. Serial gambar. Di sini ada gedung yang belum dibangun.
Belum dibangun gedungnya. Coba lihat serialnya. Kalau dilihat dari serinya, maka di sini gedungnya adalah yang mana? C, bagus. Oke, ada lain nggak yang lain? Oh, itu C dari B, boleh. A, sayang sekali, mohon maaf, belum ada yang benar. Salah juga. Alhamdulillah. Ya Allah. Jawabannya belum benar. Yang benar adalah D. Coba bingung nggak tuh? Padahal modal mata sehat doang. Yang penting sudah bisa baca tulis harusnya bisa. Yang pernah sekolah SD harusnya bisa nih melihat pola saja sederhana. Soal sederhana keren soalnya. Padahal udah tahu yang beda pasti atapnya, betul nggak? Sudah tahu atapnya tapi kok nggak ketemu alasannya. Bingung. Ya kan? Kita lihat dong atapnya apa tuh? Berbentuk huruf U yang kebalik, betul nggak tuh? Huruf U, huruf V, huruf W, huruf Y, maka apa dong? Ya X lah, ya Allah. Alah. Aduh. Yang terakhir kita akan coba tes kejurusan ya. Tes jurusan kira-kira cocoknya ngambil jurusan apa ya? Oke, sekarang kita pakai doodle. Kita akan pakai doodle, cukuplah 15 menit cukuplah. Oke, sebentar. Nah, ini hasil pengamatan dari Pak Ali tadi. Oke, sekarang kita lihat di sini coretan tangan. Kalau lagi bengong ada pena kertas kan suka coret-coret, betul nggak? Ternyata ini bisa dibaca. Makna doodle adalah ini. Sekarang kita coba cek yuk. Contoh, si A sama si B. Si A sama si B-nya bohong, siapa yang bohong? Yang bohong adalah si B. Kenapa kalau orang jujur biasanya spontan, betul nggak? Nah, ini sedang menipu usia dia. Lagi yang percaya diri tinggi, pede, siapa yang pede? Oh, setuju. Nah, sekarang kita coba yuk. Ada 5 gambar, kita periksa cepat ya. 5 gambar persegi, bujur sangkar, segitiga sama sisi, garis lengkung, lingkaran, persegi panjang. Silakan pilih yang mana yang paling senang. Semuanya bagus, tidak jelek. Kita periksa cepat. Ya sudah, siap semuanya? Jujur, jangan bohong. Saya doakan yang jujur ngaku akan sukses duluan. Amin. Anak hebat pertama. Anak hebat pertama yang suka dengan gambar persegi, angkat tangan. Siapa? Persegi. Lihat temanmu, anak hebat pertama. Anak ini ciri-cirinya ketahuan. 1, penampilannya rapi, cantik, ganteng orangnya. Nah, tadi ya. Anak pertama, bagus. Yang kedua yang suka dengan segitiga sama sisi, siapa? Angkat tangan. Anak hebat kelompok kedua. Lihat anaknya, temanmu. Anak ini biasanya dari golongan anak-anak pinter biasanya. Nah, ya. Ini. Tapi ingat, pinter tuh macam-macam. Salah satu kepintarannya adalah pinter ngeles biasanya kan ya. Biasanya ya. Oke. Yang ketiga, yang suka garis lengkung, angkat garis lengkung. Paling banyak anak yang memiliki rasa percaya diri paling tinggi. Anak ini pede banget biasanya. Yang suka dengan gambar lingkaran, siapa? Anak ini paling gaul dan heboh di sekolah. Nah, ya. Oke. Yang ketiga, suka dengan persegi panjang, ada nggak persegi panjang? Jujur, ngaku. Anak ini yang paling hebat di antara yang hebat. Nah, ya. Persegi panjang biasanya jumlahnya sangat kecil, tapi mereka adalah yang sangat hebat di antara semuanya. Nah, ternyata ini kelompokmu. Ternyata menggambarkan bagaimana otakmu bekerja. Yang paling banyak dipakai di mana? Contoh, anak yang segitiga bagian kiri atas sering banget ngomong apa anak segitiga? Sering ngomong pusing gue. Nah, tadi. Karena otaknya bagian kiri atas. Dikit-dikit ngomong pusing. Karena apa? Kelompoknya banyak mikir. Otak kiri atas. Oke? Sekarang kita lihat di sini yuk. Kita lihat cepat. Ya, ingat ya, cocok ambil, kalau nggak cocok pilih yang mana. Ingat namanya macam-macam nih. Para ahli sudah bilang namanya macam. 1, anak persegi. Otak kiri bawah paling banyak dipakai. Anaknya teratur, rapi, detail, dominan. Anaknya banyak gerak, aktif, nggak mau diem. Ya, mereka ini 5 tahun lagi kurang suka kerja di kantor, senangnya traveling ke luar negeri biasanya. Ya, oke. Kelemahannya 1, rewel, suka ngeluh. Nah, ini ya. Oke, cara belajarnya diulang-ulang.
Ini kelemahannya nggak betah duduk lama, baru belajar 15 menit, cari gorengannya 2 jam, ini kan ya. Tadi ini nggak betah dia. Yang segitiga, anaknya pendiam, fokus, ya, ambisius dia, ya, kompetitif. Anak segitiga hobi beli buku, bacanya nggak sempat. Ini hobinya koleksi. Anaknya pendiam, serius, tidak sabaran, pengen serba cepat. Makanya buat prioritas. Yang garis lengkung orangnya kreatif, punya bakat seni. Wah, percaya diri tinggi, humoris, sangat ramai. Dan terkenal anak ini kalau belajar di rumah 2 jam betah diem. Rahasianya apa? Kenapa 2 jam betah diem di meja? 1, belajarnya 15 menit, sisanya ngayal. Ini tadi ya, tadi. Halunya jauh banget. Ya, anaknya tidak suka diatur. I wanna be free. Ya kan, ya, gue pengen bebas. Agak ceroboh, oke? Yang suka gerangan lingkaran. Anak lingkaran orangnya rame, pintar ngomong, aktif, ya, banyak temannya. Baterai HP-nya paling cepat habis, ya. Ini keluhannya 2 doang. 1 apa? Mager dan baper. Nah, ini dia, ya. Oke, belajarnya rame-rame pakai musik. Nah, terakhir ini serba bisa, tapi efeknya karena serba bisa paling galau milih jurusan. Nah, ternyata Hippocrates sudah membuat kelompoknya 4. Tidak ada manusia yang sempurna, selalu ada plus, ada minus, perkuat yang plus, perbaikan minus. Silakan ya. Di kementerian sudah dibagi juga. Yang persegi adalah olahraga, segitiga olah pikir, yang lengkung olah rasa dan olah hati. Ya, kita periksa coba. Nah, risetnya. 5 orang disuruh jalan. Bagaimana kalau 5 ini ada hambatan cobaan hidup? Responnya kita cek. Coba. 1, orang yang suka persegi lagi jalan, tiba-tiba dijatuhin portal. Responnya pasti ini. Kalau ada portal kaget dong. Lalu apa? Dihajar sama dia. Ya. Anak ini suka tantangan. Beda segitiga. Kalau segitiga ada portal, diam sebentar mikir, lalu apa? Solusi, lompatin. Garis lengkung, lihat ada portal, kaget, lalu apa? Lalu responnya belok aja nape. Nah, menghindari masalah lewat cara belakang, muter aja. Ya, yang penting mudah. Beda banget lingkaran lagi nyanyi siu, ada portal, kaget, diam sebentar, tiba-tiba nangis, ya Allah, cobaan, ya Allah, kenapa ada portal, ya Allah, apa salahku? Nah, ini responnya, ya. Kalau persegi malah apa, persibanya malah ngamuk dia. Ini sembarangan naruh portal siapa ini tadi kan ya. Oke, 1 yang bisa bikin semangat. Kalau Persipanja yang penting adalah 1, dia bahagia. Wih, keren ya. Oke, yang persegi akan semangat banget kalau ada hubungan sama duit, doyan banget. Semangat dia. Ini ada duitnya nih, nyamber. Jaga hubungan baik, 10 tahun lagi mereka biasa dari golongan orang-orang kaya, tajir, pintar tadi. Wah, ya. Oke, berikutnya adalah yang segitiga, jabatan. Yang penting 1 jabatan, makanya orang berkuasa. Nah, kalau cewek, hati-hati cewek. Sukanya lengkung-lengkung, waspada, nah hati-hati. Kenapa dia bilang jabatan gak penting, duit gak usah, 1 saja dia ingin dipuji-puji. Ya. Oke. 10 tahun lagi karena idenya banyak jadi calon apa? Pengusaha hebat. Wih, wah ini karena cinta. Wah, makanya calon pemimpin hebat ya. Oke, ini sudah ada timnya, kartunnya. Buatan Amerika, 5 karakter, udah nonton seneng itu. Ternyata ini alasannya 5 karakter, yaitu SpongeBob dan teman-temannya. Coba cek yuk, udah ngerti belum? Teman sponsor kiri bawah, siapa yang aktif, dominan, rapi, senang duit? Ambisius. Oh, siapa? Adalah keren. Kiri atas, serius, sukanya nyuruh-nyuruh, pintar, pendiam. Nah, adalah siapa? Squidward. Kanan atas,
kreatif bagi teman. Keras kepala. Yang kanan bawah rame ceria, baru siapa? SpongeBob. Nah, Sheila Sandy ya. Kalau cocok ambil, nggak cocok lupakan. Sekali lagi yang paling tahu dirimu cuma dirimu sendiri. Nanti Pak kirim ya. Dibaca aja saran-sarannya. Saran-sarannya aja ini silakan. Yang terakhir anak semua, jaga temanmu, anak semua, anak 68 adalah Raja Wali. Jangan gaul sama ayam, nanti kelakuan kayak ayam. Ini contoh burung cantik gaul sama kayak ayam. Gaul sama ayam, nah kelakuan kayak ayam. Nah, ya. Makanya terakhir tuh, jaga temanmu, buku apa dibaca, yang sekali lagi usaha sama doa ya. Insya Allah akan sukses semua. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi. Silakan minta materi ini lewat WA. Saya akan bantu. Terima kasih. Mohon maaf jika salah dan kurangnya. Sampai jumpa lagi. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Bye bye. Terima kasih.